Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Pelanggaran Prinsip Sopan Santun dalam acara Mata Najwa episode Menteri Terjaring Lobster. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran prinsip sopan santun dalam acara Mata Najwa episode Menteri Terjaring Lobster. Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip sopan santun dalam acara Mata Najwa episode Menteri Terjaring Lobster. Ya, karena bahasa itu mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan pada hakikatnya itu bahasa adalah alat komunikasi yang mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan serta pikiran dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi juga memiliki makna berdasarkan pengetahuan pendengar tentang apa yang terjadi pada saat berinteraksi. Adapun Hamid Hasan Lubis mengatakan bahwa makna sebuah kalimat tidak hanya diterangkan oleh kata-kata yang mendukung kalimat itu saja. Jadi seseorang dalam tuturannya itu belum tentu apa yang dikatakan itu sesuai dengan kenyataan, namun mempunyai maksud tertentu di balik ucapan tersebut. Ya, selain bahasa itu mempunyai peranan penting, sopan santun berbahasa juga sama pentingnya ya, karena saat berinteraksi dengan lawan tutur itu apa yang dikatakan akan mempunyai makna dan maksud tersendiri bagi sejumlah orang. Sopan santun berbahasa juga mencerminkan karakter pribadi seseorang, karena mempunyai karakter yang baik itu akan lebih dihargai oleh masyarakat. Lalu agar terjalin komunikasi yang baik, itu tidak perlu menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan kalimat yang berulang-ulang, namun harus memperhatikan lawan bicara dan bagaimana situasi kondisi pada saat itu. Adapun tujuan dari sopan santun berbahasa adalah memperlancar komunikasi. Maka dapat disimpulkan dari apa yang ditulis dalam bukunya Leeds tahun 2019, yaitu prinsip sopan santun merupakan penggambaran tentang bagaimana seharusnya bersikap dan berbahasa yang sopan dan santun, serta yang dapat dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain. Ya, sopan santun berbahasa itu tidak lepas dari seorang public figure ya, karena sekarang ini banyak public figure yang dikenal dengan omongannya yang ceplas-ceplos dan menjadi daya tarik masyarakat zaman sekarang. Bahkan ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini pemakaian bahasa secara sopan santun dalam kehidupan sehari-hari itu belum tentu menjadi perhatian masyarakat. Banyak ragam bahasa yang baik, tetapi belum tentu nilai rasa yang dikandungnya itu menyenangkan hati pendengar. Hal ini terjadi karena masyarakat belum mengetahui pemakaian struktur bahasa yang santun. Struktur bahasa yang santun adalah struktur bahasa yang disusun oleh penutur agar tidak menyinggung perasaan pendengar. Ya, dalam program acara Takso Mata Najwa itu membahas topik-topik yang sedang banyak dibicarakan masyarakat. Dan banyak masyarakat yang menganggap bahwa para politikus dan penjabat tinggi itu memiliki citra positif karena tuturannya yang sopan santun. Para politikus dan penjabat tinggi memang terlihat wibawa karena kedudukannya, namun masyarakat itu perlu tahu bagaimana seseorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tinggi dalam berbahasa itu bagaimana. Nah, dalam acara Mata Najwa episode Menteri Terjaring Lobster ini itu dapat dianalisis bahwa banyak tuturan para politikus dan penjabat tinggi yang melanggar prinsip sopan santun. Tuturan para politikus dan penjabat inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan sebuah penelitian pragmatik. Ya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Artinya, dalam penelitian ini terlibat langsung dalam proses pengumpulan data dan hasil penelitiannya itu dapat dipertanggungjawabkan secara deskriptif. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
percakapan atau dialog dalam tayangan Mata Najwa episode Menteri Terjaring Lobster dalam tayangan tanggal 25 November 2020. Ya, data dalam penelitian ini adalah tuturan yang mengandung pelanggaran prinsip sopan santun dalam acara Mata Najwa episode Menteri Terjaring Lobster. Adapun metode pengumpulan datanya itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak, sedangkan teknik untuk pengumpulan data itu menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak artinya itu mengumpulkan data dengan cara menyimak tayangan, dan teknik catat itu mengumpulkan data dengan cara ditulis sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah dari Arianti tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul Prinsip Kesopanan pada Obrolan Santai Siaran Programa 4 LPP RRI Jambi. Tujuan dalam penelitian Arianti ini adalah untuk mengetahui prinsip kesopanan apa saja yang paling dominan dilakukan penyiar obrolan salah satu siaran programa 4 LPP RRI Jambi, dan mengetahui pelanggaran prinsip kesopanan yang dilakukan oleh pengisi suara obrolan santai salah satu siaran programa tersebut. Ya, kita masuk ke hasil dan pembahasannya ya. Ini yang pertama ada maksim kearifan. Dalam maksim ini, penutur hendaknya membuat kerugian mitra tutur sekecil mungkin dan membuat keuntungan mitra tutur sebesar mungkin. Namun dalam pelanggaran maksim kearifan ini itu ditandai dengan mengurangi keuntungan orang lain saat berargumentasi. Ya, berikut ada percakapan dari Najwa Shihab dan Susan. Dengan konteks, Susan menyarankan sumber daya kelautan dan perikanan harus dipimpin oleh seseorang yang paham betul. Dari penggalan tuturan data di atas itu merupakan pelanggaran maksim kearifan. Tuturan tersebut terdapat pada kalimat, "Ya, saya sudah pernah bilang juga kalau kemudian masih ragu, nelayan saja yang pimpin." Ya, dalam pembicaraan Susan dan Najwa ini mengenai pimpinan KKP, dan Susan dengan bijak itu menyarankan bahwa kalau ragu bisa saja nelayan yang pimpin karena sudah mempunyai bekal pengalaman yang cukup kuat. Artinya tuturan tersebut itu merugikan Menteri KKP yang sedang menjabat, dan secara tidak langsung dia mengunggulkan pendapatnya sendiri dengan apa yang terjadi. Lalu ada yang kedua, ada maksim kedermawaan. Dalam maksim kedermawaan ini, penutur membuat keuntungan diri sendiri sekecil mungkin dan kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Namun dalam pelanggaran maksim kedermawaan, penutur dinyatakan tidak santun apabila tuturan yang disampaikan tidak mampu menghormati mitra tutur dengan cara memaksimalkan keuntungan diri sendiri. Ya, dapat dilihat ya, ini ada percakapan dari ahli motor dan ahli motor ya, dengan konteks penjelasan mengenai apa yang terjadi di bandara ketika petugas KPK datang. Ya, dari penggalan tuturan data tersebut itu merupakan pelanggaran maksim kedermawaan. Tuturan tersebut pada kalimat Pak Edi juga sangat kooperatif untuk bisa mendengarkan apa yang mereka jelaskan. Kemudian menyiapkan jalur khusus untuk mereka berkomunikasi dengan Pak Edi, dengan Nyonya, dengan beberapa bapak-bapak yang ada. Ya, jadi peristiwa pelanggaran maksim kedermawaan tersebut itu terjadi karena Ali membicarakan tentang rombongannya yang pergi ke Amerika itu dengan pernyataan baik, seolah-olah dia itu meyakinkan bahwa kita ini benar dan mereka para wartawan itu salah. Ya, lalu ada maksim pujian. Dalam maksim pujian ini, penutur memaksimalkan pujian kepada mitra tutur seperti rasa hormat dan mengurangi rasa hormat pada dirinya sendiri. Tuturan dikatakan santun jika penutur memberikan pujian atau penghargaan terhadap suatu hal.
Dapat dilihat dari percakapan Najwa Shihab dengan Fahri Hamzah dengan konteks penjelasan mengenai apa yang terjadi di bandara ketika petugas KPK datang. Ya, dari penggalan tuturan data tersebut itu merupakan pelanggaran maksim pujian. Tuturan tersebut terdapat pada kalimat, berarti itu paling cepat dilakukan ya 1 tahun. Tapi Bung Fahri bulan Juli sudah ekspor. Apakah sudah memenuhi syarat-syarat itu? Nah, dari peristiwa tersebut itu terjadi karena Najwa bertanya dengan keraguan tentang apakah sudah memenuhi syarat izin ekspor lobster dan meragukan mengapa terlalu cepat ekspor, padahal salah satu syaratnya harus melepas liarkan lobster terlebih dahulu dan itu membutuhkan paling cepat 1 tahun. Keraguan itulah yang termasuk sifat tidak menghargai dan termasuk pelanggaran maksim pujian. Lalu ada yang keempat, ada maksim kerendahan hati. Dalam maksim kerendahan hati ini diharapkan para penutur dapat bersikap sederhana seperti memberikan pujian pada mitra tutur dan tidak memuji diri sendiri. Tuturan dikatakan tidak santun jika penutur bersikap sombong, memuji diri sendiri dan mengiyakan saat dipuji oleh mitra tutur. Ya, ada percakapan Najwa Shihab dengan Ali Mokhtar dengan konteks Ali Mokhtar menjelaskan perjalanan rombongan menteri selama 7 hari di Amerika. Ya, dari penggalan tuturan data tersebut itu merupakan pelanggaran maksim kerendahan hati karena tuturan tersebut terdapat pada kalimat, ya, saya tahu benar apa yang dilakukan mulai dari start hingga di mana, apa yang dibicarakan, ketemu dengan siapa, semua saya tahu. Siapa-siapa yang ikut saya tahu. Dan saya mengerti apa yang sedang dibicarakan sampai dengan kami kembali ke Jakarta. Ya, dari peristiwa pelanggaran maksim kerendahan hati tersebut, itu terjadi karena Ali memuji dan menyombongkan diri sendiri dengan situasi yang sedang dibahas walaupun memang Ali ikut serta dalam rombongan menteri di Amerika. Ya, lalu ada yang kelima, ada maksim kesepakatan. Ya, maksim kesepakatan ini itu penutur berusaha meminimalisir ketidaksepakatan dengan orang lain, namun mengusahakan agar kesepakatan antara dirinya dan orang lain itu terjadi sebanyak mungkin. Tuturan dikatakan santun jika penutur dan mitra tutur mencapai kesepakatan atau kecocokan satu sama lain. Namun, jika tuturan tidak mencapai kesepakatan maupun kecocokan, maka bisa dikatakan tuturan tersebut tidak santun, seperti mencela atau tidak mengiyakan pendapat orang lain. Ya, dari percakapan yang melanggar maksim kesepakatan ini ada Ali Mokhtar dengan konteks penjelasan mengenai apa yang terjadi di bandara ketika petugas KPK datang. Ya, dari penggalan tuturan data tersebut itu merupakan pelanggaran maksim kesepakatan. Ya, tuturan tersebut terdapat pada kalimat, sehingga tidak digambarkan seperti orang itu melakukan tindakan yang tidak menghargai hak asasi manusia. Peristiwa pelanggaran maksim kesepakatan tersebut terjadi karena Ali mencela atau tidak mengiyakan berita yang beredar tentang dirinya dan rombongannya. Lalu ada yang keenam, yang terakhir itu ada maksim simpati. Maksim simpati ini merupakan sikap keikutsertaan dalam memahami perasaan orang lain. Dalam maksim ini diharapkan mitra tutur itu ikut bersimpati terhadap mitra tutur yang mengenai musibah, bukan malah bersikap antipati. Seseorang dikatakan melanggar maksim simpati apabila ia bersikap antipati terhadap mitra tutur, seperti tidak bersimpati, tidak peduli, menyatakan pendapat jelek, dan jika seseorang mengalami kesusahan, ia tidak membantu dan malah justru berbahagia. Ya, dari percakapan Najwa dan Ali Mokhtar ini dengan konteks Ali Mokhtar menjelaskan kewenangan dan komite pada masa Kementerian Edi Prabowo.
Ya, dari data percakapan tersebut itu merupakan pelanggaran maksim simpati karena dilihat dari tuturan Ali, saya hanya ingin konfirmasi. Ya, tuturan tersebut itu merupakan pelanggaran maksim simpati terjadi karena Najwa hanya menginginkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, sehingga seolah-olah Najwa tidak peduli dengan jawaban yang dilontarkan oleh Ali. Ya, jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis terhadap pelanggaran prinsip sopan santun dalam acara Mata Najwa episode Menteri Terjaring Lobster ini, yaitu ditemukan 57 data. Di antaranya 8 data melanggar maksim kearifan, 2 data melanggar maksim kedermawaan, 17 data melanggar maksim pujian, 6 data melanggar maksim kerendahan hati, 12 data melanggar maksim kesepakatan, dan yang terakhir 12 data melanggar maksim simpati. Dari data di atas itu ditemukan banyak tuturan yang melanggar prinsip pujian dan sedikit yang melanggar maksim kedermawaan. Banyak pelanggaran prinsip pujian itu terjadi karena tuturan yang tidak menghargai, berkata kasar, meragukan, dan lain sebagainya. Dari banyak tuturan yang melanggar prinsip sopan santun dapat dianalisis dan dijadikan sebagai bahasa yang lebih baik sehingga tidak lagi melanggar prinsip sopan santun. Ya, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.